pukul 10 ya. Oke, waktu saya di sini menunjukkan 3 menit ya menuju pukul 10. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan nanti akan banyak lagi yang bergabung dengan kita semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Selamat datang di acara Meet the Food Technologies. Perkenalkan, saya dengan Dian Herawati, dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang mungkin ya sudah tidak sabar lagi ingin mendengar cerita dari kakak-kakak Food Technologies. Apa itu Food Technologies? Ya, nanti ya saya tidak akan bercerita di sini karena kita semua akan menunggu kakak-kakak yang tentunya telah hadir bersama kita. Beliau-beliau ini nanti akan bercerita ya bagaimana kiprah beliau menjadi seorang Food Technologies. Namun sebelum itu saya juga ingin menyapa yang sudah hadir di sini ya. Hingga sore kemarin sudah ada 500 lebih pendaftar, luar biasa. Terima kasih banyak atas kami mengapresiasi sekali kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang sangat antusias untuk mengikuti acara ini ya, dan kami lihat pesertanya banyak dari adik-adik SMU ya dan SMK, disusul oleh Bapak Ibu guru dan juga orang tua siswa. Kemudian kami juga melihat ada dosen, mahasiswa dan beberapa peserta lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Saya ingin menyapa dulu nih kepada Bapak Ibu serta adik-adik yang hadir, Bapak Ibu guru dari SMU, SMK di seluruh Indonesia, apa kabarnya?
Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat ya. Yang sudah hadir berapa nih? Wah, kami sulit ya untuk mendeteksi berapa ibu guru, berapa bapak guru, berapa siswa gitu ya. Sudah banyak kelihatannya ya. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah mendaftar dan sudah join di acara ini. Kemudian Kak, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu orang tua siswa. Apa kabar Bapak Ibu? Ya semoga sehat selalu. Dan terima kasih Bapak Ibu turut mendampingi putra-putri untuk mencari informasi untuk kelanjutan jenjang studi di perguruan tinggi. Dan ini yang paling penting ya, mohon maaf ya tadi juga penting semua ya. Adik-adik SMU, SMK yang saya sayangi, halo, sudah banyakkah yang hadir di sini? Halo, Mas. Halo, ada berapa Kok, ratus Mas? ya? Ratusan ya? Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Ya. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kalian tetap semangat ya, walaupun banyak sekali perubahan cara belajar Kemana, Be? tapi saya semua semoga semua itu menjadi kita terus ya, terutama untuk terus melakukan kuliah ya dan meraih semua kesempatan terbaik yang ada di depan adik-adik semuanya. Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, saya juga tidak lupa ingin menyapa ketua departemen kami ya yang sangat mensupport dan adik-adik tahu ya beliau ini mahasiswanya. Makanan udah datang. Apakah beliau sudah hadir? Nyam-nyam. Bapak, halo Pak. Kemudian Halo, oh halo, oke, halo Pak. ya. Halo. Halo. Semoga Bapak sehat selalu ya. Kita Selamat pantengin pagi ya, Pak, semuanya. perjalanan ke depan ya Pak. Pagi, Pak. Pagi. Baik, selanjutnya saya juga ingin menyapa kakak-kakak yang nanti akan sharing bersama kita. Yang saya lihat tadi beberapa sudah hadir, semoga sudah lengkap semuanya. Mulai dari Kak Gali Nugroho. Halo Kak Gali, apa kabar Kak Gali? Halo, Kak Gali. Mungkin masih di mute barangkali ya Kak Gali. Oh ya, Kak Gali masih di mute. Halo Kak Gali, apa kabar? Oke, saya sudah melihat senyum beliau yang sangat manis ya. Baik, yang berikutnya Kak Deren. Halo Kak Deren, apa kabar? Baik, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semua. Syukurlah, pagi Kak Deren. Ini yang paling dekat nih dengan kita ya. Selanjutnya saya sapa Kak Cynthia. Kak Cynthia ini sekarang ada di Sweden, ada di Swedia. Kak Cynthia, halo Kak Cynthia. Kak Cynthia mana ya? Halo. Pagi Kak Cynthia. Kak Cynthia di sana masih subuh ya, masih jam 5 pagi katanya. Tapi Kak Cynthia sangat semangat sekali untuk bergabung. Tadi kelihatannya sudah masuk, tapi mungkin menghilang lagi ya. Oke, baik, kita lanjut saja menyapa kakak yang lain ya. Kak Gita. Kak Gita mana Kak Gita? Halo. Halo Kak Gita, halo. Apa kabar? Ya, Ibu. Kak Gita ada di mana nih? Ada di kantor, di rumah? Lagi di rumah, Bu. Oke, baik Kak Gita. Kemudian Kak Andrew, mana Kak Andrew? Halo Kak Andrew. Kak Andrew mana ya? Apa masih di Finland nih? Kak Andrew ini baru pulang dari Finlandia. Kak Andrew mana ya? Oh, mungkin oke, belum siap. Tapi kelihatannya tadi katanya akan berjanji akan bergabung ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa melihat Kak Andrew. Baik, dan Kak Budi Salam. Kak Budi Salam, kebetulan hari ini beliau sedang tidak enak badan. Mudah-mudahan beliau nanti cepat sembuh gitu ya. Oke, kakak-kakak yang keren, kita lanjut ya. Baik. Dan oh iya, maaf saya lupa ada Kak Dase juga di sini ya, Kak Dase. Halo Kak Dase. Salam kakak ya. Iya kakak, Kak Dase ya, baik. Kak Dase ini adalah dosen dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan juga beliau akan bercerita di pagi hari ini. Baik, dan tentunya selamat pagi ya untuk Bapak Ibu dosen yang telah hadir juga. Saya ada beberapa tadi, mahasiswa dan teman-teman yang ikut memeriahkan acara di pagi hari ini ya, di Sabtu yang cerah ini. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ya kami berharap pertemuan virtual kita ini akan memberikan alternatif pada adik-adik saat ragu atau bimbang ya untuk menentukan pilihan saat ingin melanjutkan kuliah. Tentunya tahun ini bagi adik-adik yang sudah lulus dan tahun depan bagi adik-adik yang saat ini baru naik ke kelas 12 ya. Jadi jangan khawatir kalau saat ini sudah masuk UTBK ya kalau tidak salah ya. Semoga sukses kalian dengan UTBK dan tahun depan adik-adik yang kelas 12 bisa membuat rencana yang lebih panjang begitu ya.
Dan pada acara hari ini, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan telah mempersiapkan informasi tentang apa itu food technologies dalam suatu rangkaian cerita tentunya yang mudah-mudahan dapat menginspirasi adik-adik sekalian. Acara ini akan dimulai dengan storytelling dari mahasiswa dan lulusan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Kemudian kita lanjutkan dengan sharing session dari Kak Gali Nugroho. Tadi Kak Gali sudah hadir ya bersama kita. Halo Kak Gali, tadi masih mute Kak Gali. Halo. Ya, halo. Oke, sudah oke ya. Baik, selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan Kak Dasu Hunaifi atau Dr. Dasu Hunaifi ya, akan bercerita mengenai bagaimana cara untuk menjadi seorang food technologist ya. Tentunya salah satunya dengan belajar di program studi ilmu dan teknologi pangan di IPB University. Baik, dan tentunya di akhir nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semua untuk bertanya. Semoga tambah penasaran gitu ya. Baik adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, kita mulai storytelling kita dari kakak-kakak mahasiswa maupun alumni ITP. Kakak-kakak ini akan menceritakan pengalaman selama belajar di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan ketika mereka menjadi mahasiswa maupun setelah berkarir di industri pangan. Ya, Kak Dodi, apakah sudah siap dengan videonya? Halo Kak Dodi. Kak Dodi, halo. Apakah sudah siap dengan videonya? Mohon kita tayangkan videonya supaya memberikan gambaran kepada adik-adik dan Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana kiprah mahasiswa ketika belajar di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan juga lulus. Hey, kenalin nama saya Andrew dan saya adalah mahasiswa IPB, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Angkatan 54. Sekarang saya di semester 7 dan hari ini saya mau cerita dikit tentang pengalaman student exchange saya di negara Finland kemarin. Jadi itu adalah pengalaman luar biasa banget, nggak terlupakan. Kalian tinggal di sana selama 6 bulan, kalian bukan cuma belajar, kalian bermain, kalian makan, kalian tinggal seperti orang lokal di sana, dikelilingi dengan teman-teman dari seluruh dunia. Itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Dan kalau kalian tertarik dengan go internasional seperti ini, maka IPB terutama ITP itu cocok banget buat kalian. Karena di IPB itu banyak sekali koneksi-koneksi internasional dan di ITP kalian sangat dipersiapkan untuk go internasional teman-teman. Karena selain kurikulum kita itu yang udah taraf internasional, kalian juga bisa ikut kelas-kelas bahasa Inggris di mana kegiatan belajar mengajar itu semua dalam bahasa Inggris. Terima kasih sekali lagi ke IPB terutama Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan karena telah mewujudkan mimpi luar negeri. Semua, nama saya Darren, alumni Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB Angkatan 53. Saat ini saya baru saja lulus dan tengah mempersiapkan pekerjaan pertama saya di perusahaan makanan di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan internship di perusahaan tersebut oleh Departemen ITP. Setelah 2 bulan di sana dan bekerja dengan orang Jepang, juga berkomunikasi dengan mereka, Departemen ITP telah membekali mahasiswanya dengan soft skills, hard skills, ilmu, dan yang terpenting, pengalaman atau exposure secara internasional yang sangat cukup sehingga kita dapat bersaing secara internasional. Saat saya menjadi mahasiswa, saya mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar, perlombaan, dan kegiatan magang secara internasional. Dan berkat inilah menurut saya dapat bersaing dengan orang-orang lain dalam kancah internasional. Departemen ITP bisa tidak rangkum dalam quotes ini. Success is where preparation meets opportunity. Sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan, dan persiapan dan kesempatan tersebut dapat ditemukan di Departemen ITP. Saya Budi Salam Muhammad, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Saya juga merupakan salah satu penerima bidik misi di IPB University. Saya ingin bercerita salah satu pengalaman terbaik yang saya miliki, yakni ketika saya mengikuti lomba Developing Solution for Developing Countries di New Orleans, Amerika. Diawali dengan paper selection, kami terpilih dari 1 dari 6 tim terbaik di seluruh dunia, bersaing dengan Washington University, Cornell University, dan beberapa tim lain. Alhamdulillah, setelah perjuangan yang cukup panjang selama beberapa bulan, kami berhasil membawa pulang juara 2 di SDC tahun 2019. Dan bagi saya teman-teman, ini nggak bisa lepas dari Departemen ITP itu sendiri. Ada 3 alasan yang ingin saya jelaskan perihal kenapa itu sangat berkaitan. Yang pertama, ITP memiliki kurikulum tingkat internasional. Oleh karena itu, apa yang diajarkan di ITP itu sama dengan apa yang diajarkan di negara-negara maju sana. Dan yang kedua teman-teman, ITP memiliki kelas bahasa Inggris.
sehingga kita bisa belajar bahasa Inggris secara aktif di kelas. Dan yang ketiga, menurut saya pribadi, dosen-dosen di ITP sangat berkualitas. Teman-teman bisa berargumentasi, kemudian berkonsultasi, dan bertanya apapun kepada dosen-dosen ITP, dan itu sangat mudah untuk dikomunikasikan. 3 alasan tersebut menjadi resep kenapa kami bisa bersaing dengan teman-teman dari negara maju di DSDC tahun 2019. Hai semuanya, saya Gita Giantina, lulusan Ilmu dan Teknologi Pangan IPB Angkatan 50 atau tahun ajaran masuk 2013. Saat itu saya lulus alhamdulillah dengan IPK 3,97 dan saat ini saya bekerja di Kalbe Nutritionals di PT Sanghyang Perkasa sebagai Product Development Supervisor. Dan saya juga senang, saya bangga bisa menjadi mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB saat itu karena saya bisa bertemu dengan dosen luar biasa hebat dan beliau ini juga aktif di dunia profesional. Selama di ITP IPB saya pernah mengikuti lomba PKM, mengikuti lomba yang taraf nasional, dan yang terakhir saya mengikuti lomba bertaraf internasional, dan alhamdulillah bersama tim saya mendapatkan juara 2 di IFT untuk event DSDC, dan eventnya saat itu di Las Vegas. Yang terakhir sebelum saya lulus itu saya mengikuti tukaran pelajar di Jepang di Ibaraki University selama kurang lebih 6 bulan, dan alhamdulillah juga saya mendapatkan full scholarship. Saya juga sangat bersyukur sebagai lulusan ITP IPB karena dari awal saya apply pekerjaan tidak meragukan lagi. Mereka seperti sudah punya standar atau sudah tahu patokannya lulusan ITP IPB itu seperti apa. Jadi untuk teman-teman semua calon mahasiswa ITP IPB, jangan ragu lagi, jangan takut salah pilih jurusan, karena saya yakin ITP IPB akan menghasilkan lulusan dengan kualitas yang sangat baik. Hai Shena, perkenalkan saya Cynthia Andriani, alumni Ilmu dan Teknologi Pangan Angkatan 48. Saat ini saya sedang berada di belakang Gedung Putih Lund University Swedia, tempat di mana saya baru saja menyelesaikan pendidikan master di bidang Food Technology, Nutrition, and Engineering di Swedia. Saya menempuh pendidikan ini melalui 2 skema beasiswa, yaitu LPDP dan Lund University Global Scholarship. Nah, saya ingin berbagi kesempatan untuk sharing 3 tips bagaimana sebagai alumni Ilmu dan Teknologi Pangan kita memiliki kesempatan baik untuk memperoleh beasiswa maupun terjun di dunia profesional. Yang pertama, do your best untuk segala hal yang kita kerjakan, baik dalam hal akademik, tugas dari dosen, praktikum, maupun tesis, kita nggak pernah tahu. Namun juga untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi dan lain sebagainya. Yang kedua, challenge your limit. Karena kita nggak pernah tahu sampai di titik mana sebenarnya kita memiliki fleksibilitas untuk memperbesar kapasitas kita. Jadi anggaplah challenge itu sebagai hal untuk memperbesar kapasitas kita. Dan yang ketiga, never give up without a fight. Ini salah satu moto yang saya terapkan dalam hidup saya. Jadi sesusah-susahnya hidup, yakin saja untuk terus berjuang. Karena yakinlah bahwa proses itu akan berbuah tepat pada waktunya. Oke, sekian pesan singkat dari saya. Semoga menginspirasi dan terus semangat untuk berkarya. Hedo! Perkenalkan, nama saya Galih Nugroho. Saya alumni dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB tahun 2005 atau Angkatan 42. Saat ini saya bekerja di PT Nutrifood Indonesia. Sejak setelah lulus, saya mengawali karir di bagian Research and Development, kemudian pindah ke bagian Logistic Warehouse, selanjutnya ke bagian Laboratory, Quality Control, dan sekarang berada di tim Production. Nutrifood banyak sekali memberikan tantangan dan hal baru untuk dipelajari, persis seperti saat saya sedang kuliah di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sana, saya belajar hal-hal baru dan banyak diberikan tantangan oleh dosen-dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Saat terjun di dunia industri, saat kita dituntut untuk menjawab tantangan dan belajar hal baru, maka kita dapat beradaptasi dengan jauh lebih cepat. Di saat masa pandemi seperti ini, kami di industri pangan tentu saja harus dapat menyesuaikan diri. Perubahan-perubahan yang terjadi itu adalah hal biasa. Persis seperti saat saya berada di organisasi di Himpunan Mahasiswa di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, kami belajar dan berlatih tentang beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Terima kasih Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan,
sehingga saya menjadi pribadi yang senantiasa belajar dan tidak berhenti untuk melakukan perubahan dimanapun berada. Oh, baik, terima kasih Kak Dodi untuk videonya. Keren ya kakak-kakak ya, kakak-kakak alumni dan mahasiswa dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Ini sebelum kita beralih ke Kak Galih Nugroho, saya mau menyapa Kak Cynthia. Kak Cynthia, apakah sudah bergabung dengan kita di sini? Halo Kak Cynthia. Oh ya. Halo Kak Cynthia, sorry. Ngebangunin di subuh pagi buta ya. Yap. Halo Oke, semua, Kak Cynthia, selamat pagi. Pagi. Oke, Kak Cynthia sekarang sedang ada di Swedia gitu ya, jadi beda waktunya dengan kita ya. Makasih Kak Cynthia sudah join akhirnya ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Kak Galih Nugroho ya. Jadi Kak Galih Nugroho, halo, sudah siap Kak Galih ya? Ya. Oke. Nah, jadi dengan bangga kami mempersilahkan Kak Galih bercerita tentang perjalanan panjang beliau menjadi seorang food technologist yang katanya tetap eksis meskipun dalam kondisi krisis seperti sekarang ini ya. Kak Galih ini adalah salah satu alumni yang memiliki segudang prestasi ketika menempuh studi di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Kak Galih menyelesaikan S1 di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan atau ITP-IPB, kemudian melanjutkan S2 di Chingchun University di Taiwan. Dan dari sejak lulus ya, beliau kalau tidak salah, mau saya dikoreksi ya Kak Galih ya, dari sejak lulus sampai saat ini Kak Galih bekerja di PT Nutrifood Indonesia, gitu ya Kak Galih ya? Betul. Oke, alhamdulillah betul. Silahkan Kak Galih untuk memulai sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian. Baik, apa kabar semuanya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Nah, di pagi kali ini saya mau sharing sedikit tentang kalau setelah lulus nanti itu seperti apa sih teknologi pangan itu, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, saya mulai dari sini. Jadi kalau saya pergi ke supermarket atau ke minimarket atau misalnya ke pasar gitu ya, pasti kita menjual ini itu adalah hasil dari kreasi teman-teman teknologi pangan. Dan bisa jadi seluruh rantai di belakangnya itu juga terhubung dengan teknologi pangan. Nah, setelah lulus nanti kita bisa masuk ke lewat 3 sektor. Jadi bisa ada private sector namanya, kita bisa bekerja sebagai seorang employee di sebuah perusahaan, atau nanti kita bisa membuat bisnis sendiri. Itu sangat memungkinkan di teknologi pangan. Atau yang kedua, kita bisa ke public sector. Di public sector nanti bisa menjadi akademisi, peneliti, atau berkecimpung di dunia pemerintahan. Yang ketiga itu adalah third sector. Nah, ini biasanya non-governmental organization. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, banyak sekali industri yang berkembang di teknologi pangan ya. Jadi pangan sendiri itu selalu growth-nya itu di atas 2 digit biasanya ya. Jadi kalau di atas 2 digit itu maksudnya di atas 10% ya, bisa 20%, 30%, bahkan untuk yang start di setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri kontribusi industri pangan itu lebih dari 7% secara nasional. Itu di atas industri otomotif dan lain sebagainya. Ya, jadi industri pangan ini merupakan industri yang sangat strategis di Indonesia. Nah, industri yang terkait apa saja sih kalau di pangan? Yang pertama bisa jadi di hotel dan restoran ya. Walaupun masa pandemi seperti ini, tapi restoran masih tetap buka ya teman-teman. Jadi nanti bisa delivery dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali alumni teknologi pangan itu yang berkecimpung di sini ya. Jadi saya punya teman, contohnya dia selalu visit ke berbagai restoran untuk mengecek kualitasnya sudah oke atau belum gitu ya. Yang kedua adalah raw materials di sini ya. Jadi raw materials ini kalau teman-teman ngelihat di packaging di belakang
kemasan pangan gitu ya. Nah, itu di belakangnya pasti ada keterangan itu bahan bakunya apa saja. Nah, semua bahan baku itu nanti itu sebenarnya hasil produksi dari satu industri gitu ya. Nah, di situ teman-teman nanti juga bisa berkecimpung di sana ya. Saya punya banyak teman dan banyak sekali alumni teknologi pangan yang dia menyediakan raw materials. Begitu juga packaging materials. Nah, packaging materials itu berarti sesuatu yang membungkus makanan itu. Nah, yang membungkus makanan itu kita nanti akan belajar tuh ini bagaimana fungsi kemasannya, kemudian dia tahan terhadap udara atau tidak dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman akan belajar. Kemudian supporting material, contohnya seperti mungkin tinta printing untuk print barcoding dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian machinery, mesin untuk membuat pangannya sendiri. Itu banyak sekali alumni ilmu dan teknologi pangan di situ gitu ya. Kemudian tentu saja yang teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat di rak-rak minimarket atau di pasar, yaitu produk pangannya sendiri. Itu juga industri yang sangat besar. Kemudian ada yang menarik, ternyata sanitasi dan pest control. Pest control itu sesuatu yang mungkin kecil, tapi itu sangat penting buat di industri pangan ya. Sanitasi juga sangat penting ya. Contohnya saat sekarang seperti saat masa pandemi gitu ya. Nah, saat pandemi itu sanitasi itu menjadi sangat penting. Menjaga kebersihan pabrik, kemudian kita harus memilih menggunakan bahan apa untuk membersihkan suatu permukaan dan lain sebagainya. Itu sangat menarik untuk dipelajari, dan itu juga dipelajari di ilmu dan teknologi pangan. Berikutnya adalah laboratorium. Nah, setiap hasil pangan, industri pangan itu kan pasti ada nilai gizinya, laboratorium. Nah, laboratorium itu nanti kita juga akan belajar tuh di situ bagaimana kita mengecek kadar air, kadar protein, kadar lemak dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk mengecek vitamin, mineral dan lain sebagainya, itu nanti akan kita pelajari. Jadi dan itu menjadi industri yang sangat besar karena kalau kita mau daftar di Badan POM atau daftar di Departemen Kesehatan dan lain sebagainya, pasti kita harus menyertakan hasil laboratorium. Kemudian quality auditor. Nah, jadi kalau teman-teman tahu ISO, tahu standar internasional gitu ya. Nah, sama di pangan itu juga kita menggunakan standar internasional. Dan auditor itu juga banyak sekali alumni teknologi pangan. Jadi biasanya kalau kita di industri, begitu nanti di audit, nah biasanya yang audit itu teman sendiri ya. Kayak contohnya saya punya teman satu angkatan 42, Arya, beliau bekerja di salah satu quality auditor gitu ya. Nah, jadi kita bekerja, kemudian nanti yang mengaudit adalah teman kita sendiri gitu ya. Jadi itu sangat menarik. Kemudian retail ini juga penting ya. Jadi contohnya kayak misalnya minimarket, hypermarket, supermarket gitu ya. Nah, itu juga perlu anak teknologi pangan. Kenapa? Dan karena di situ kita harus misalnya, makanan ini harus disimpan di suhu berapa dan lain sebagainya gitu ya. Ini harus diletakkan di posisi di mana dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga belajar di situ. Nah, di private sector sendiri, ya, ini ada banyak sekali roles-nya atau peran kita. Ya. Contohnya waktu itu saya masuk, begitu saya lulus, saya masuk ke Nutrifood. Saya masuk ke Nutrifood itu di interviewnya pun juga oleh kakak kelas gitu ya. Jadi di Nutrifood alumninya sampai CEO-nya itu juga alumni teknologi pangan gitu ya. Jadi begitu saya masuk ke kantor itu rasanya nggak seperti masuk ke kantor, jadi kayak seperti di kampus lagi karena ketemunya kakak-kakak kelas, teman sekelas gitu ya. Itu juga sangat menyenangkan ya. Jadi di bagian research and development kita membuat produk ya. Nah, membuat produk tidak hanya sekedar membuat produk, tapi kita mulai dari nanti kita harus cari bahan bakunya apa nih yang cocok. Oh, ternyata kita mesti klaim apa nih di produk kita supaya bisa dijual dengan lebih baik, dengan harga yang lebih baik. Kemudian bagaimana kita menjaga kualitasnya. Nah, itu semuanya nanti ditentukan oleh research and development.
termasuk yang penting juga adalah halal ya. Jadi semua yang kita pesan, semua yang kita bikin segala macam itu harus tersertifikasi oleh halal gitu ya. Nah, itu di bagian research and development. Jadi pekerjaannya sangat menarik, dan waktu di Nutrifood saya mengeluarkan beberapa produk, dan salah satu produknya masih ada sampai sekarang ya, Elmen Platinum gitu ya. Kemudian di sisi operasional, ini kemudian setelah saya waktu itu pindah dari research and development, saya diminta masuk ke gudang ya. Nah, di gudang itu juga menarik karena bagaimana kita harus menyimpan suatu bahan, kemudian bagaimana bahan itu tidak boleh terkontaminasi dengan bahan yang lain. Apalagi sekarang ada bahan yang misalnya alergen gitu ya, atau misalnya dia tidak boleh harus disimpan di dalam suhu tertentu dan lain sebagainya gitu ya, atau humidity tertentu gitu ya. Nah, itu sangat menarik untuk dipelajari. Kemudian saya juga sempat di laboratorium kimia mikrobiologi gitu ya. Nah, itu juga menarik sekali. Jadi kita terima sampel dari tim R&D, kemudian kita cek, kita keluarkan sertifikatnya. Apalagi kalau misalnya produk Nutrifood waktu itu hingga sekarang kita bisa ekspor gitu ya. Nah, begitu ekspor itu kita nanti bisa mengeluarkan sertifikat hasil penganalisanya seperti apa gitu ya. Nah, itu juga sangat menarik ya. Kemudian sekarang saya berada di bagian produksi gitu ya. Nah, di produksi itu juga sangat menarik gitu ya. Jadi bagaimana mulai dari awal kita menyusun jadwal produksinya, kemudian bagaimana kita mengatur, mentraining teman-teman gitu ya untuk bekerja dengan baik, kemudian bagaimana bisa menghasilkan satu produk yang berkualitas sesuai dengan standar dan lain sebagainya, itu menjadi sangat menarik gitu. Nah, berikutnya di pabrik itu juga atau di dunia private itu juga ada namanya system development. Nah, ini juga alumni teknologi pangan juga sangat berperan. Kenapa? Karena misalnya kita butuh instruksi kerja gitu ya, atau kita butuh kira-kira ini regulasinya sesuai nggak ya gitu. Nah, itu semuanya nanti di develop atau dibuat sistemnya dengan sebaik mungkin. Nah, nanti harus dijalankan oleh orang-orang yang bergerak di bergerak di industri atau di pabrik tersebut. Kemudian misalnya kita juga mendevelop misalnya bagaimana formulirnya gitu ya. Nanti apa aja yang mesti dicek. Nah, itu juga nanti bisa dibuat oleh tim sistem development. Kemudian supply chain. Nah, ini juga menarik ya karena kita mendapatkan barang kemudian hingga ke konsumen itu melalui perjalanan yang panjang. Nah, di sini alumni teknologi pangan juga bisa berperan. Jadi mulai dari bagaimana mendistribusikannya dengan baik, kemudian bagaimana mengatur supaya barangnya itu tidak habis, kemudian bisa sesuai dengan apa yang dimaui gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu bisa sangat berperan. Nah, berikutnya brand dan marketing. Nah, ini juga menarik karena di brand dan marketing ini kalau misalnya anak-anak ilmu dan teknologi pangan itu bisa berkembang dengan baik. Kenapa? Karena anak-anak ilmu dan teknologi pangan itu dia punya pengetahuan tentang gizi, pengetahuan tentang bagaimana kelebihan dari produk itu gitu ya. Jadi membuat campaign-nya atau membuat nanti iklan di TV-nya atau bagaimana message yang mau di-deliver ke konsumen. Nah, itu bisa dengan baik lebih tersampaikan dibandingkan dengan alumni lulusan-lulusan yang lain. Gitu ya. Nah, berikutnya customer development and relation. Ini juga sama ya. Jadi nanti kita bisa mendevelop customer, kemudian nanti bisa berbicara dengan customer gitu ya. Kebetulan di Nutrifood
yang pegang customer development itu juga alumni ilmu dan teknologi pangan gitu ya. Jadi begitu konsumen tanya tentang produk kita, nah dia bisa menjawab dengan baik karena dia tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana tahu cara menyampaikannya, menjelaskannya, dan mengetahui kelebihan-kelebihan dari produk yang dihasilkan. Nah, berikutnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu media dan konten kreator. Jadi, kan sekarang dunianya YouTube, dunianya Instagram gitu ya. Nah, alumni teknologi pangan ini juga bisa berperan dengan baik. Ya, di sini saya contoh ada namanya Mbak Fendriana, dia alumni angkatan 44 kalau nggak salah ya. Nah, ini followernya udah 175.000 nih. Beliau bikin konten isinya tentang pangan juga, keluarga, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu alumni ilmu dan teknologi pangan sangat bisa untuk membuat sebuah kemasan yang baik, yang nanti bisa dijelaskan ke halayak umum tentang yang berkaitan dengan pangan gitu ya. Jadi termasuk nanti bisa iklan, kemudian bisa bikin media konten isi Instagramnya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk di Nutrifood sendiri, manajer untuk media dan konten kreator ini itu juga alumni dari ilmu dan teknologi pangan. Jadi sangat bisa ilmu dan teknologi pangan itu juga bisa kreatif ya. Nah, berikutnya juga semakin lama kita juga masuk ke namanya industri 4.0. Nah, di sini alumni teknologi pangan juga sangat bisa untuk ikut berkontribusi karena kita tahu prosesnya, nanti kita tinggal apply, belajar, termasuk saya sendiri juga sekarang masih belajar untuk bagaimana kita ikut terjun di dunia IT juga gitu ya. Jadi tidak hanya nanti bisa berkembang nih ilmunya, kita tidak hanya menguasai teknologi pangan saja, tapi karena nanti ke depan semuanya sudah otomatis, semuanya sudah pakai robot, semuanya pakai software dan lain sebagainya, kita juga sangat bisa untuk belajar di situ, gitu ya. Nah, kita juga tadi untuk yang di private sector itu juga kita juga bisa membuat produk sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh alumni yang sudah cukup baik untuk beberapa contoh ya. Bisa membuat produk sendiri kemudian menjual di pasaran dengan baik ya. Yang pertama misalnya ada Kojama Shop nih. Nah, ini Kak Adi ini alumni ITP 4 ya. Ini buat dia jualan buah dan lain sebagainya, kemudian nanti kombinasi, nanti dikombinasikan apa dan lain sebagainya. Beliau juga terakhir kerjasama sama Nutrifood, kita joinan jualan bareng gitu ya. Jadi produknya dia sama produknya kita joinan untuk dijual bareng-bareng di marketplace. Kemudian contohnya lagi misalnya nih Isopro 23, dia buat minuman berprotein tinggi tapi bentuknya cair, liquid. Nah, ini Mas Riza Kamal ya. Ini alumni angkatan 43. Ya, dia endorse-nya sekarang udah banyak artis-artis ya. Nah, berikutnya juga Kak Richard Suma nih. Dia bikin salah satunya pick up ya. Dia punya beberapa bisnis, tapi yang terbaru salah satunya misalnya pick up ya. Jadi buat minuman di dalam kemasan dijual, di delivery via via Gojek, via Grab dan lain sebagainya. Ini yang endorse-nya juga udah artis-artis nih gitu. Jadi nah itu semua kemampuan di ilmu dan teknologi pangan sangat terpakai semuanya di kalau teman-teman ingin membuat satu produk kemudian menjualnya sendiri. Itu juga menjadi peluang yang besar buat teman-teman alumni teknologi pangan. Nah, berikutnya di public sector ya. Di public sector ini nanti bisa menjadi banyak sekali ya. Kita banyak alumni yang menjadi dosen, kemudian menjadi guru,
kemudian menjadi saintis. Ini kebetulan ada teman saya yang satu angkatan alumni 42 itu menjadi saintis, kemudian beliau menjadi penerima L'Oreal Award ya untuk saintis perempuan gitu ya. Nah, itu juga sangat memungkinkan ya. Kemudian ada yang bekerja di departemen Kementerian Pertanian ya, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, kemudian di BPOM. Ini juga ada banyak sekali di BPOM, karena BPOM pasti butuh, tidak hanya butuh anak alumni farmasi, tapi juga butuh alumni ilmu dan teknologi pangan. Kemudian ada di MUI, kemudian ada di BSN, kemudian ada di Bulog juga gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Kemudian yang di third sector, nah di third sector ini juga banyak ya. Jadi ada alumni kita yang kerja di World Bank gitu ya. Jadi beliau nanti mengurusi bagaimana mendevelop satu kawasan gitu ya, dianalisa dari berbagai sisi gitu ya. Karena nanti terkait dengan kebijakan, kita pun nanti belajar tuh terkait peraturan pangan dan lain sebagainya gitu ya. Nanti di teknologi pangan itu belajar. Kemudian ada juga jadi konsultan. Ini menarik ya. Jadi ada salah satu teman angkatan saya, Marina, itu juga beliau membuat konsultan untuk ketahanan pangan di Indonesia gitu ya. Nah, dia nanti maaf Kak Gali, waktunya sedikit ya, lagi. Waktunya sudah mau selesai ya. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, yang terakhir saya mau kasih mudah-mudahan nanti bisa teman-teman bisa bergabung dengan ilmu dan teknologi pangan, karena dengan bergabung di ilmu dan teknologi pangan nanti didukung sama alumni ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya butuh biaya scholarship, kemudian butuh networking dan lain sebagainya, kami dari alumni yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ilmu dan Teknologi Pangan siap untuk membantu adik-adik semuanya. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Terima kasih Kak Gali, luar biasa ya. Kak Gali sudah menceritakan bagaimana peran seorang food technologist di industri pangan. Banyak tadi ya, mau ada di bagian produksi, R&D, ya, ada di bagian pergudangan juga katanya menarik begitu ya. Dan ternyata bukan hanya bisa bekerja sebagai di industri pangan saja, tapi seorang food technologist juga bisa punya startup, ya, startup di bidang pangan tentunya ya. Tadi sudah dilihatkan contoh-contohnya yang luar biasa. Dan kita lihat kiprah Kak Gali juga sangat-sangat banyak ya pengalamannya. Walaupun beliau tuh terlihat masih sangat muda ya, gitu ya, luar biasa pengalamannya. Baik, dan semoga ini menginspirasi adik-adik semua ya. Baik adik-adik dan Bapak Ibu sekalian dan kakak-kakak mahasiswa dan alumni ya, tadi sudah banyak pengalaman yang diceritakan, dan tentunya kami berharap kakak-kakak, adik-adik, Bapak Ibu sekalian semakin penasaran ya dengan suasana belajar di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Berikut ini akan kami tayangkan suasana atmosfer akademik ya di lingkungan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Silahkan Kak Dodi untuk menayangkan videonya supaya memberikan gambaran yang utuh gitu ya. Kira-kira bagaimana sih kalau sudah masuk nyemplung menjadi mahasiswa di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor. Silahkan Kak Dodi.
Terima kasih, Kak Dodi. Ya, ini sepertinya suara saya tidak terdengar dengan jelas ya. Halo, apakah sekarang sudah terdengar dengan jelas? Semoga lebih jelas ya, karena ini kelihatannya internet saya di rumah mungkin agak sedikit tidak stabil ya. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih terdengar jelas ya. Baik. Nah, tadi sudah kita lihat semua ya bagaimana atmosfer akademik di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Nah, sekarang tentunya kita akan berlanjut ya kepada cerita bagaimana agar bisa menjadi seperti kakak-kakak tadi ya, bisa belajar di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Nah, di sini Pak Dase atau Kak Dase akan menceritakan kepada kita semua cara masuk dan belajar di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Nah, ini Pak Dase, halo, masih Halo, siap. Halo, oke. Nah, Pak Dase yang super keren. Nah, ini adalah salah satu dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan yang pekerjaannya tuh melanglang buana dari universitas ke universitas ya. Karena Pak Dase itu sekolah S1-nya di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, kemudian melanjutkan di S2 di Queensland University di Australia, kemudian melanjutkan S3 di Teknik Universitas, begitu ya bacanya ya, mudah-mudahan tidak salah, Berlin di Jerman, dan kemudian setelah itu masih tidak puas melanjutkan lagi studi, mengambil postdoc ya di Libera Università di Bolzano, Italia. Wah, luar biasa ya, sudah 4 tempat Pak Dase ini belajar. Baik, Pak Dase silahkan dimulai bercerita ya bagaimana supaya adik-adik ini bisa masuk dan kemudian belajar di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Silahkan Pak Dase. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kampus IPB sungguhlah asri. Cuaca cerah di pagi hari. Dengan menyusun 10 jari, terimalah salam dari Dase Hunaefi. Cakep. Kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, terima kasih dan salam diberi telah sudi hadir untuk mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Alhamdulillah, puji syukur bisa bertemu dan bersilaturahmi di forum Meet the Food Technologies. Siapa tahu nanti kita semua bisa kopi darat, bertemu, bertatap muka dengan senang hati tentunya, tangan terbuka dan tanpa linangan air mata, gembira, sukaria bersama. Materi saya ini tidak banyak, sebetulnya hanya melengkapi dari informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan tentunya ya. Informasi kerja tadi juga sudah. Nah, ini hanya melengkapi saja. Sudah pada minum belum? Atau mau ambil minum dulu, dipersilahkan karena ini sudah mau jam 11 juga ya. Jangan lupa mute dulu tapinya ya, biar gak bunyi-bunyi kemana-mana. Ingat-ingat ya, kalau minum untuk pencegahan diabetes, seperti kata pepatah, kurangkan gula dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Yuk kita mulai. Hanya ada 3 bagian saja sebetulnya. Yang pertama, apa sih itu teknologi pangan? Nah, yang kedua, dari sekian banyak prodi teknologi pangan yang ada di Indonesia, kenapa mesti IPB sih yang dipilih? Apa istimewanya sih IPB tersebut? Gitu. Dan ketiga, mungkin ini yang paling ditunggu, bagaimana cara masuknya gitu ya. Siapa tahu adik-adik kelas 11 juga ya ada yang ikut di sini, yang nanti akan masuk ke kelas 12, yang pengen tahu cara masuknya, atau misalnya kakak-kakak kelas 12 sepertinya sudah pada siap nih menentukan pilihannya. Karena memang pilihan prodi itu banyak juga yang menawarkan janji-janji. Entah itu janji palsu atau nyata ya, tergantung. Memang benar sekali, menentukan pilihan itu susah, sama seperti menentukan pasangan. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya pasangan, sudah tahu juga bagaimana cara menentukan pasangan itu gampang-gampang susah. Jatuh cintanya sih gampang, menentukan pilihan yang tepatnya susah. Karena itulah, sebagaimana diksi dari pasangan, kata pasangan tersebut terdiri dari 2 suku kata, yaitu pas dan angan. Sehingga kalau tidak pas, itu akan hanya menjadi angan. Pahit bener ya, kayak kopi robusta. Namun kopi robusta tidak penuh dengan dusta, karena pahitnya jelas. Prodi itu susahnya minta ampun ya. Ada yang gedungnya rupawan, uniknya menawan, namun sayang kualitasnya diragukan. Ada yang romantis, gedung rapi berbaris, namun sayang, tidak bisa student exchange ke Prancis. Susah kan mencari prodi dan uni yang tepat itu? Nah, seperti kata patah-patah,
Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak bermakna. Nah, itulah mengenal teknologi pangan, kita mesti tahu dulu apa itu teknologi pangan. Saya pun dulu kala muda belia dan belum penuh dosa tentunya, gak tahu apa itu teknologi pangan. Mau kuliah apaan sih teknologi pangan? Ini mau masak-masak atau bagaimana? Nah, kebetulan yang memperkenalkan saya ke teknologi pangan pada saat itu adalah sebuah perusahaan permen. Saya bangga pada saat itu menceritakan bahwa saya memenangkan lomba karya tulis ilmiah di perusahaan permen tersebut. Nah, perusahaan permen tersebut menyediakan beasiswa sejak dari kelas 2 SMA tentunya, meskipun SMA saya di kampung lembur ya, di Nyuksop Garur Lembur Singkur, bukan SMA kota tapi SMA lembur, SMA kampung. Tapi akhirnya bisa tembus juga, akhirnya dapat lomba tersebut dan mendapatkan beasiswa ke teknologi pangan IPB. Sudah cukup ceritanya. Nah, itu apa teknologi pangan? Apakah lulusannya akan menjadi chef yang masak-masak tadi? Teknologi pangan adalah suatu disiplin aplikasi ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan menggunakan teknologi yang tepat untuk memperoleh manfaat seoptimal mungkin, sekaligus meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Mungkin banyak dari teman-teman berpikir bahwa itu tetap aja meningkatkan nilai tambah dari bahan pangan, kan sama aja dengan chef. Memang pernyataan liar yang salah itu sering sekali berkeliaran di masyarakat karena mungkin tidak mengetahui isi apa di dalamnya. Tuh kan. Namun teknologi pangan lebih bergerak ini ke penanganan makanan agar menghasilkan makanan yang aman, tentunya bergizi serta awet dikonsumsi halayak umum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat definisi teknologi pangan yang ditulis oleh almarhum ex-Ketua Departemen Bapak Dahrwosa di 2012. Teknologi pangan adalah aplikasi ilmu pangan ke dalam sistem seleksi, pengawetan, pengolahan, pengemasan, distribusi, pemanfaatan bahan pangan yang baik, aman, dan bergizi. Dilihat dari definisinya, teknologi pangan tentunya berkaitan dengan ilmu pangan. Nah, ilmu pangan sendiri yaitu ilmu dasar yang menggabungkan prinsip-prinsip ilmu biologi, kimia, fisika, teknik, engineering yang digunakan mempelajari karakteristik bahan pangan, ya, untuk menelusuri bagaimana prosesnya, bagaimana mekanisme kerusakannya, pencegahannya, dan dasar-dasar pengolahannya. Seorang teknologi pangan tentunya berbeda dengan juru masak. Bedanya di mana? Juru masak biasanya cenderung hanya melihat bagaimana makanan itu tersebut yang penting enak dikonsumsi dan berpenampilan enak dipandang. Namun seorang teknologi pangan is more than that, ya. Karena tugasnya teknologi pangan tadi mencakup keseluruhan proses, bisa jadi idenya berawal dari dapur misalnya atau berawal dari chef tersebut, tapi tugas teknologi pangan how to make a mass production from the chef. So that's one of the task of the food technologies. Nah, misalnya jika chef hanya bisa memproduksi maksimum berapa sih sehari gitu kan? 1.000. Kalau teknologi pangan harusnya bisa memproduksi jutaan. Bahkan jangkauannya tidak hanya tetangga-tetangga atau sekampung, se-RT, se-RW, tapi bisa ke seluruh Indonesia, bahkan ekspor seperti tadi dijelaskan oleh Mas Gali. Nah, itu bedanya teknologi pangan. How to make a mass production, ya, from dapur tadi, dari dapur. Nah, sehingga kalau misalnya ditanya, misalnya ada putri-putri ini di sini yang mau masuk teknologi pangan, terus misalnya nantinya ditanya sudah masuk teknologi pangan, terus mau menikah, ditanya sama calon suaminya, Dek, misalnya bisa masak enggak gitu, bisa ditanya sama calon suaminya. Kan kuliahnya di teknologi pangan, terus langsung jawab dong calon mahasiswi tersebut misalnya, ya. Langsung jawab, maaf Mas, yang kita bangun adalah rumah tangga, bukan rumah makan. Karena saya bukan chef. Nah, seperti itu. Mungkin ini bisa jadi ngeles, tapi seharusnya sebagai seorang mahasiswa teknologi pangan juga tahu ya bagaimana caranya memasak. Karena tadi mass production tadi ya tugasnya. Nah, apa hubungannya dengan judul tadi? Feed the Future Breakthrough in Food Technology. Disinilah Bapak Ibu menghubungkannya. Kebayang nggak sih berapa banyak pertumbuhan jumlah penduduk di Bogor saja? Berapa banyak pertambahan jumlah penduduk di Jawa Barat?
Berapa banyak pertambahan jumlah penduduk di Indonesia? Kebayang nggak sih di masa COVID ini? Oh, banyak sekali yang positif, maaf, bukan positif COVID ya, tetapi positif juga hamil. Aduh, mohon maaf. Nah, kebayang kan pertumbuhan manusianya atau pertumbuhan human resources di Indonesia sendiri udah cukup tinggi. Nah, siapa yang akan memenuhi kebutuhan pangan tersebut? Makanya dari itu ya, pangan akan tetap dibutuhkan. Nah, siapa yang bisa memenuhi kebutuhannya? Salah satunya adalah food technologies. Oleh sebab itu, dikasih judul Feed the Future Breakthrough in Food Technology. Nah, makanya pupuk masa depan dengan masuk ke teknologi pangan. Masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa sih? Misalnya tadi lulusannya, ini kompetensi lulusannya mampu merancang proses pertambahan nilai tadi juga sudah dijelaskan. Nah, kenapa mesti ilmu dan teknologi pangan Institut Pertanian Bogor? Kenapa enggak yang lainnya sih gitu loh? Kan masih banyak jurusan teknologi pangan yang mengikuti misalnya. Aduh, maaf. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu, beda loh tekpang yang di IPB ini. Yang pertama, di IPB adalah salah satu teknologi pangan tertua. Bayangkan, dari sejak, kalau dengar kata tua ini agak-agak sensitif nih saya, karena kalau misalnya ngisi-ngisi formulir, ke bawah itu ngekliknya tuh harus sampai bawah. Nah, teknologi pangan IPB juga kalau mau diklik-klik seperti itu, umurnya itu sampai ke bawah, dimulai dari inisiasinya dari jurusan teknologi hasil pertanian tahun 1964. Bayangkan 1964, saya aja belum lahir waktu itu gitu ya. Apalagi adik-adik ini yang masih imut-imut gitu ya. Nah, Fakultas Teknologi Hasil dan Mekanisasi Pertanian pada tahun 1964. Salah satu merupakan yang tertua di Indonesia. Nah, tentunya sudah banyak makan asam garam kehidupan. Wow. Yang kedua, ini ada lambang nih, undergraduate program yang disetujui pertama kali di luar Amerika Utara, ya, yaitu coba kebayang di luar Amerika, IPB lah program studi teknologi pangan yang pertama kali di-approve oleh IFT, Institute of Food Technologies Amerika. Tidak hanya IFT, tidak tanggung-tanggung, IUFOS juga. Jadi mau kemanapun bebas. Ya. Yang kedua, dosen-dosennya. Aduh, ini dosen-dosennya termasuk dosen-dosen saya juga tentunya sangat top. Hampir 90% bergelar doktor. Bahkan merupakan prodi profesor dengan jumlah profesor terbanyak. Sampai pusing, profesornya banyak banget gitu ya. Satu prodi kok bisa profesornya banyak banget. Nah, bahkan mungkin profesornya bisa melebihi jumlah dokter. Oh, aneh juga ya kalau seperti itu. Mereka tentunya profesor harus bergelar dokter terlebih dahulu ya. Yang berikutnya, fasilitasnya tadi sudah disampaikan, fasilitasnya ini cukup lumayan komplit. Nah, kadang saya sedih mungkin ya, banyak juga teknologi pangan yang lain mengeluarkan prodi teknologi pangan. Aduh, labnya aja nggak ada. Nah, ini bikin bingung justru kok bisa gitu. Nah, bersyukur sekali kalau di IPB lumayan cukup komplit lab-nya ya. Nah, yang berikutnya adalah yang di-highlight ini kesempatan exchange-nya tadi. Ada sekitar 286 aktif university partner. Dari mulai ujung Afrika sampai Amerika, dari mulai Eropa sampai Kanada, dari mulai Jepang sampai Asia Tenggara, dari mulai Korea sampai Rusia. Nah, selama ada MOU dengan IPB, kita bisa melakukan exchange. Yang paling dominan adalah beasiswa exchange tersebut banyak sumbernya ya. Yang ada harus apply tentunya. Kenapa saya hafal dengan ini? Karena selain menjadi dosen di teknologi pangan, saya juga kebetulan ditugaskan sebagai Kasubdit Kerjasama dan Hubungan Internasional. Ya berhubungan dengan internasional itu pasti. Nah, makanya selalu dibilang from university to university. Karena memang dengan exchange ke luar negeri tersebut sama seperti misalnya tadinya kertas putih polos dengan exchange menjadi mozaik yang bisa diwarnai untuk mewarnai kehidupan kalian tentunya ya. Yang berikutnya yang kelima. Nah, prestasinya tadi sudah disebutkan ya, baik nasional, internasional sampai pusing. Kalau menyampaikan prestasinya doang mungkin tidak cukup, ini sampai malam saya rocos aja terus. Beres tentunya. Dari mulai kadepnya berprestasi dari zaman Franciscus Georges Winarno, itu profesor yang pengarang buku yang sangat banyak. Berikutnya juga ada profesor ada Pak Puryatno Hadiadi, ada juga misalnya Pak Peri juga merupakan kadep berprestasi nasional nomor 1. Nah, prestasi banyak banget termasuk internasional tadi udah disebutkan. Salah satunya tadi yang memberikan kontribusi video juga. Ini ngapain sih, nonton apa juga? Zoom. Nah, yang berikutnya adalah ini mungkin yang paling menarik.
dari hasil kerjanya ini Mohon di-mute dari ya, yang lain peserta. dari 2 bulan. Untuk Kaibet juga. Benar sekali. Ya, Campur dari masa depan tuh ada di depan. Departemen Ilmu. Padase di-mute, Padase mohon unmute dulu. Padase, halo, unmute dulu Padase. Padase, halo. Padase, halo, Padase. Padase, halo. Oke, nah udah. Oke, ya. Sebentar ya. Ya, halo. Halo, Padase. Mohon maaf untuk peserta, mohon di-mute semua supaya nanti Padase bisa lebih lancar berceritanya ya. Nah, ini informasi tambahan mungkin ini bagaimana cara masuknya pada sudah tahu juga, terutama kakak-kakak yang kelas 12 ya, adik-adik yang kelas 11. Nanti juga bisa dilihat SMPTN ini sekitar 50%, SBMPTN tadi tertulis 20%, UTBK berbasis komputer 20%, beasiswa utusan daerah 7%, beasiswa jalur prestasi sekitar 3%, dan nanti akan ada ujian tulis mandiri berbasis komputer. Ini mohon selalu diupdate ya di admisi.ipb.ac.id. Ini harus selalu update terus karena sekarang perkembangannya dengan perpanjangan PSBB atau perpanjangan PSBB transisi harus selalu diupdate terus. Termasuk salah satu yang memiliki kelas internasional pertama ya. Kalau tadi misalnya ditanyakan apakah kelas internasional ini ada juga kelas bahasa Inggris ya, kelas bahasa Inggris di luar kelas internasional tentunya. Ada informasi tambahan terutama bagi adik-adik kelas ya, kelas 11 ke bawah, mohon dipersiapkan karena ada peluang emas untuk ikut LCTIP, yaitu Lomba Cepat Tepat Ilmu Pangan. Nah, dari sekarang mulai belajar tentang pangan, mulai belajar tentang misalnya istilah-istilah pangan atau lain sebagainya agar nanti bisa ikut lomba cepat tepat ilmu pangan tersebut. Lomba ini diadakan sejak dulu kala oleh salah satu yang pertamanya oleh Pak Kadep kita, ya, yaitu diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan. Kita sebut dengan HIMITEPA. Kadang disingkat juga Himpunan Mahasiswa Tebar Pesona, sama dengan HIMITEPA. Hadiahnya tentunya apa? Golden ticket masuk ilmu dan teknologi pangan dengan legang kangkung tadi ya. Jadi kalau jadi juara lenggang kangkung deh masuk teknologi pangan ya. Jadi nggak usah repot-repot mikirin lagi. Aduh nanti mau gimana. Kalau jadi juara LCTIP tinggal masuk saja. Nah ini mungkin bagi adik-adik kelas ya, kelas 11 dan ke bawahnya harus siap-siap. Nah mungkin itu yang bisa dijelaskan karena saya yakin banyak pertanyaan. Ya. Salam sehat, salam kuat. Ingat, kurangkan gula dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Stay safety, stay healthy, handsome, and friendly. See you. Oke, semua tetap cantik dan sehat ya di masa pandemi ini. Terima kasih pada luar biasa penjelasan. Nah itu kira-kira ya, belajar di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada sudah mengurai, walaupun singkat, tapi yang singkat ini justru kami harap justru makin tambah penasaran gitu kan ya. Nah baik. Kelihatannya ini sudah ada banyak pertanyaan, tetapi sudah langsung dijawab oleh Kak Gali, ada Kak Cynthia, ada Pak Ferry, ada Pak Dase, sudah langsung menjawab. Nah, tapi kita akan tetap menampung pertanyaan. Nah, saya ingin satu orang ini bertanya, tapi pertanyaannya jangan double ya dengan yang sudah ada di kolom chatting. Mohon satu orang bertanya langsung kepada Kak Gali atau Pak Daza atau kepada siapa saja ini yang sudah ada di sini. Nah, silahkan siapa yang mau bertanya secara langsung. Mohon mikrofonnya di unmute. Siapa yang mau bertanya silahkan. Enak kalau langsung gitu kan berdiskusi. Kalau jadi komunikatif gitu ya. Mau bertanya apa langsung? Siapa? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Tadi sudah banyak yang raise gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebutkan nama ya, Pak. Saya Muhammad Ropandi daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, Kuala Lumpur. Salam Kuala Lumpur. Silakan Pak. Yes, ya, salam kenalan daripada Kuala Lumpur ke Jakarta juga. Ya. Ini Bogor ya, di Bogor ya. Betul di Bogor. Ya. Saya pernah ke Bogor ada satu ketika dahulu.
dalam satu seminar conference, international conference. Baik, soalan saya tujukan kepada Pak Dasir. Ya. Apa ini industri makanan pada ketika ini di mana industri halal itu dilihat semakin maju ke depan. Jadi bagaimana untuk menjaminkan bahawa sesuatu makanan itu bukan hanya sekadar dari segi higien dan juga berkualiti, tetapi yang pentingnya juga ia persediaannya menepati syariah gitu. Baik, oke. Ya, terima kasih. Bagaimana? Oke. Bu Dian, saya langsung jawab. Silakan Pak, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ini Profesor Ropandi Sulong. Mudah-mudahan nanti putra-putrinya ada yang sekolah juga, misalnya mau ingin melancong ke Bogor atau sekolah juga nanti di teknologi pangan. Betul sekali, dengan adanya undang-undang terbaru di tahun 2019, sebetulnya undang-undangnya sejak untuk BPJPH sejak 2014, namun implementasinya di 2019 bahwa produksi makanan tersebut wajib untuk halal. Dan itu sudah diundang-undangkan, sehingga saat ini sedang transisi. Memang lembaga yang paling utama masih LPPOM MUI untuk lembaga sertifikasi halal, namun kedepannya hampir karena pada saat sebelumnya, sebelum diwajibkan, masih plurality, tapi karena masyarakat Indonesia dominan Muslim, sehingga permintaan dari konsumennya sendiri untuk membutuhkan halal tersebut. Nah, halal tentunya dengan adanya logo dan halal dari LPPOM MUI misalnya, itu akan semakin meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut sudah memenuhi kaidah-kaidah syariah Islam. Juga untuk perkembangan sekarang akan banyak didirikan misalnya kawasan-kawasan industri yang juga untuk makanan, namun seluruh kawasan industrinya tersertifikasi dengan halal, sedang dalam proses. Mungkin itu saja yang bisa dijawab. Saya yakin masih ada pertanyaan lain mungkin untuk Baik. Satu lagi ya, terima kasih Pak Prof. Ropandi Sulong dari Malaysia. Ya, terima kasih Pak Dase atas jawabannya. Ini kita beri pertanyaan satu lagi ya untuk Pak Yanuar Rizaldi. Ini sudah raise hand. Pak Yanuar, selamat pagi. Pak Yanuar, selamat pagi. Oh, beliau? Apakah masih hadir? Oke, baik. Ini kelihatannya beliau mungkin sudah live atau bagaimana. Nah, ini kelihatannya semua pertanyaan sudah dijawab kalau yang saya lihat. Pertanyaan kemudian yang terkait dengan beasiswa keluar. Oke. Silakan beasiswa ya. Mumpung Silakan. juga Silakan Pak Dase. memang dengan adanya perkembangan perankingan universitas dan lain sebagainya, tentunya IPB juga tidak tanggung-tanggung untuk meningkatkan students mobility. Nah, beasiswanya bisa didapat dari berbagai macam sumber, tidak hanya misalnya dari salah satu sumber atau donatur saja, termasuk dari IPB sendiri ada yang namanya travel grant untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang akan izin. Keuntungannya di teknologi pangan karena bahasa Inggrisnya sudah terekspos dengan baik, sehingga akan mudah untuk exchange keluar tersebut. Beasiswanya selain tadi dari travel grant IPB, yang kedua bisa didapat dari Erasmus Mundus, tentunya untuk exchange. Memang banyak sekali seperti salah satunya tadi ya Andrew tersebut, langsung mendapatkan beasiswa Erasmus exchange ke Finlandia. Tergantung targetnya. Ada juga kami, kenapa tadi yakin, karena ada salah satu universitas partner kami, La Salle University di Perancis, sehingga bisa langsung exchange ke sana juga tanpa harus bayar SPP di La Salle-nya, karena saling waive untuk UKT atau misalnya tuition fee yang ada di La Salle tersebut. Nah, beasiswa yang lainnya, karena banyak juga food technology, misalnya di Korea, bisa juga mendapatkan full scholarship dari Korea, salah satunya Chonbuk. Ada juga dari Chongnam yang memiliki juga, ada juga yang paling didanai oleh negara, yaitu dari sumbernya dari Dikti melalui AIMS, ASEAN
International Mobility Students, sehingga rata-rata tiap semester, tiap tahun ya Departemen Ilmu dan Teknologi mengirimkan sekitar 25 sampai 35 mahasiswanya untuk mengikuti exchange ke luar negeri. Di antaranya yang paling banyak melalui EMS dan yang lainnya melalui Erasmus. Ada juga melalui SHARE, program didanai oleh Erasmus tetapi berada di sekitar Asia. Itu namanya program SHARE. Jadi jangan takut, banyak sekali program beasiswa untuk exchange. Hanya sayang pada saat ini memang agak terhambat dikarenakan COVID. Sebetulnya untuk exchange ke Jepang juga banyak yang menanti dan banyak yang dibuka. Hanya sayang akibat COVID ini agak sedikit tertunda. Mudah-mudahan setelah COVID selesai langsung berjalan lagi beasiswa exchange tersebut. Nah mungkin itu informasi, tidak usah takut ketika tentunya tidak bisa exchange kalau bukan menjadi mahasiswa ilmu dan teknologi pangan dulu. Baik, ya. Saya satu lagi katanya Pak Dase, ini mungkin juga untuk semua ya. Untuk adik-adik yang ingin masuk, apa persyaratannya begitu ya saat dengan jurusan saat ini. Jadi tadi ada pertanyaan dari Jasmine Nadia, apakah kalau dari Jasa Boga itu bisa masuk dari kelas 12-nya gitu di Jasa Boga, apakah bisa masuk ke Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan kira-kira jurusan apa saja yang boleh gitu ya. Silahkan Pak Dase. Nah ini mungkin kalau misalnya bisa berhasil melalui ujian tulis berbasis komputer atau ujian tes tulis mandiri, meskipun misalnya dari SMK yang berbasis IPA, sekolah menengah kejuruan, tetapi mampu menyelesaikan soal-soalnya, karena yang dibutuhkan adalah natural sciences atau IPA, SMA pun harus berbasis IPA, baru bisa masuk ke teknologi pangan. Seperti itu. Kalau SMK dan nanti misalnya dari teknologi ada juga jurusan SMK Teknologi Hasil Pertanian dan ikut berhasil di ujian tes mandiri itu juga bisa masuk. Atau misalnya kalau mendaftarkan SBMPTN dan ada juga yang tembus ketika nilai skornya sesuai dengan persyaratan yang kami lampirkan, mungkin seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dase ya. Kelihatannya ini waktu kita sudah menunjukkan pukul 11. Bagaimana? Apakah kita lanjut atau kita sampai di sini? Pak Dase bagaimana? Kelihatannya pertanyaan apakah masih ada yang muncul? Sebentar. Saya lihat dulu ya. Apakah masih ada pertanyaan yang banyak yang muncul? Kelihatannya sudah ya semua ya. Nah, kelihatannya ini sudah semua. Jadi mungkin kita cukupkan di sini begitu ya untuk acara Meet the Food Technologies karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:15. Mohon maaf. Nah, terima kasih semuanya ya Pak Dase begitu ya. Kelihatannya sudah oke ya Kak Galih ya, semua informasi sudah kita sampaikan di kolom chat. Dan apabila ada adik-adik atau Bapak Ibu yang memang masih penasaran dengan informasi dari kami, silakan menghubungi kontak email dan juga kontak WhatsApp yang sudah diberikan ketika Bapak, Ibu, atau adik-adik semua mendaftar di acara ini, begitu ya. Jadi untuk saat ini kita sampai di sini. Jadi demikianlah acara Meet the Food Technologies. Ya, semoga adik-adik, Bapak, Ibu mendapat gambaran yang semakin lengkap mengenai profesi food technology itu sendiri. Dan barangkali sebelum kita tutup, apakah ada semacam closing statement dari Pak Kadep kami? Pak Ferry? Ya, halo, Pak ya. Ferry. Silakan Pak. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian, Bapak Ibu, para guru, ya semua ya. Jadi mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi oleh Mas Gali, oleh Pak Dase, ya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang juga muncul di chat ya. Tadi saya monitor terus dan saya juga berusaha untuk jawab ya. Mudah-mudahan informasi ini yang disampaikan melalui acara Meet the Food Technology ini bisa memberikan gambaran yang benar ya mengenai program studi teknologi pangan IPB, dan mudah-mudahan untuk adik-adik sekalian ya sekarang sudah mau UTBK, jadi mungkin juga sudah memilih jurusannya ya.
Tapi masih ada peluang ya masuk ke jalur Mandiri IPB, kemudian ada juga kelas internasional. Jadi silahkan yang berminat ya untuk coba daftarkan diri ke IPB ini ya. Coba melalui jalur-jalur tersebut ya. Untuk adik-adik SMA yang mungkin masih baru naik kelas 12, saya kira informasi ini menjadi penting juga buat kalian untuk menentukan arah kalian kemana nanti akan melanjutkan studi. Itu dari saya, terima kasih semuanya dan semuanya mudah-mudahan sukses apapun pilihan hidup kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah untuk adik-adik yang berminat menjadi food technologist, ya, kami tunggu di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Yakinlah ya bahwa selama manusia belum bisa berfotosintesis, ya, food technologist akan tetap eksis, begitu ya. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali dengan kami di acara yang lain, begitu ya. Kita mudah-mudahan bisa berjumpa di acara berikutnya. Nah, kami ucapkan terima kasih ini semuanya terutama kepada kakak-kakak yang sudah berkontribusi di acara ini. Ada Kak Gali, ada Kak Cynthia, ada Kak Deren, ada Kak Budi, ya. Siapa lagi tadi? Ada Kak Andrew, gitu ya, yang sudah banyak memberikan masukan, input, kemudian juga testimoni bagaimana menjadi mahasiswa dan juga alumni di departemen ini. Kemudian juga kepada Pak Dase, ya, kami ucapkan terima kasih, Pak Ferry dan Bapak Ibu dosen, tentunya para kru, ya, para pasukan, gitu ya, pasukan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan yang telah menyukseskan acara ini. Dan tentunya ini kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi luar biasa kepada adik-adik ya dari lulusan SMU, SMK atau yang saat ini sudah baru naik ke kelas 12, juga kepada Bapak Ibu guru SMU, SMK dan juga kepada orang tua ya, orang tua siswa yang sudah berkenan untuk mengikuti acara ini. Ya, kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau barangkali tadi kurang ya di awal-awal mungkin IT-nya dan lain-lain. Kita mudah-mudahan ini akan menjadi evaluasi ataupun perbaikan kami ke depan. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sambil itu menunggu. Permisi, saya mohon izin untuk les.